jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, siapa yang mengikuti aku, siapa yang menjaga, melestarikan, memperjuangkan warisan-warisanku Al-Quran dan hadisku, maka itulah orang yang akan masuk surga. Dan siapa yang menyakitiku, maka itulah yang tidak mau masuk surga. Pak Dani, tolong Pak Dani nanti di akhirat dicarikan ini. Orang kalau sudah salah suhunya tidak alpa, Pak, insya Allah surga. Beliau ini bukan hanya salah suhu tidak alpa, tapi salah suhunya hampir bekapan semua masjid dibantai pernah kunjungi. Nah saya lama pun dibantai, belum cukup seperdua masjid mungkin pernah saya kunjungi. Itu pun hanya diundang Pak. Beliau minta datang. Yang jadi masalah tak kunci tingginya masih nak kampung anak batu. Luar biasa. Tapi Pak Dani, kita harus semua orang bantai nanti di surga. Amin. Jamaah murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, ya, apa yang harus ditiru oleh Indonesia? Nabi itu satu, tidak pernah marah, meskipun disakiti kalau urusan pribadi, tapi kalau agamanya diganggu, dia rela berperang. Tidak marah, tidak dendam, tidak membalas, tetapi memaafkan dan berbuat baik. Jadi 5 tunapakkan Nabi kita. Ni caci, ni hinai, ni usir waktu di Makkah lamar Madinah. 1, tidak marah. 2, tidak dendam. Ada orang 4 tidak marah tapi dendam. Dia harus jadi tentara, Pak. Karena ada ceritanya toh. Mohon maaf Pak, dan di oknum barangkali cerita barangkali. Dari berkaitan dengan studi Sinta. Itu katanya datang memukul orang tua tentara, tapi tunggu dulu barangkali. Dia pukul itu orang tua anak, apa orang tua di hadapan anaknya. Akhirnya dari situ kodok. Anda dalam ya Pak, kemana-mana ya. Tapi dendam dengan anak, dia resah. Dia waktu pun jadi tentara. Rakyat nama kamu, saya akan lebih tinggi pangkatku. Ternyata dijawab oleh Allah, hadirin. Orang tidak diri itu, kalau dia berdoa hadirin, itu langsung diterima. Jadi punanya anda bikin hina-hina kiri Facebook, aduh anak, ini balas, komen lebih pedas lagi. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jamaah murid ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada status saya baca sebelum tiba di sini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhasil jadi akabri ini orang. Dia ingin membalas setelah jadi tentara, tapi begitu sampai di rumah yang pernah menendang orang tuanya tersadar. Andre najai. Seandainya kapan Andre itu dui manggeku waktu ku anak-anak, mungkin telanjari ya singkamu atau kamu nena. Alhamdulillah. Jadi Nabi itu Bapak Ibu tidak pernah marah. Kedua, tidak dendam, apalagi membalas. Tapi yang Nabi miliki pemaaf. Bukan hanya memaafkan, tetapi berbuat baik. Jadi tidak marah, tidak dendam, tidak membalas, tapi beliau memaafkan kemudian berbuat baik. Contoh, biasa kita ngerekapan ceritanya. Seorang Yahudi buta di pasar di Madinah. Ini Yahudi provokator. Setiap orang yang datang berikan makanan atau uang, atau yang dekat duduk-duduk dengan sang Yahudi ini, hadirin Andre marah, anjari provokator. Kamu kenal dengan Muhammad? Iya. Jangan sekali-sekali kau bertemu dengan Muhammad. Gara-gara Muhammad sampai keluarga aku semua itu masuk agamanya, sehingga saya terbuang seperti ini. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta. Pokoknya semua
yang tidak baik dilekatkan kepada Nabi. Suatu hari Nabi yang lewat dan bawa makanan. Begitu Nabi sampai di depannya, udah hadirin, beliau melihat keadaan ini orang buta, kemudian sudah camuk. Apa yang lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya memberikan makanan, tetapi Nabi menghancurkan sehalus-halusnya makanan itu supaya Yahudi ini bisa kunyah, dan Nabi suapi. Di saat itulah Nabi sedang menyuapi Yahudi ini, hadirin, Yahudi itu berprovokator. Apa nakana? Wahai saudaraku, kau kenal Muhammad? Bilang dia. Jangan pernah dekat dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Tapi Nabi tetap tunjuk suapi sambil provokator. Coba kita kapan di luar biasa. Assalamualaikum ya Nabi Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun kemudian Nabi meninggal. Jadi tahun itu Nabi tadi caci maki, dihina-hina oleh seorang Yahudi buta miskin di Madinah. Tapi tiap hari datang Nabi membawakan makanan, menghaluskan makanannya, kemudian menyuapinya. Di saat itu Nabi dicaci maki, dihina. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak memutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kedamaian, bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam, baik di langit, di bumi maupun di akhirat. Yang makmur yang dimuliakan Allah. Abu Bakar jadi khalifah. Dia datangi yaitu Aisyah, anak Aisyah. Apakah masih ada kebiasaan Nabi yang belum saya lakukan selama beliau meninggal? Bilang tidak ada lagi, wahai ayahandaku. Semua perintah Nabi, larangan Nabi, kamu sudah taati. Coba ingat-ingat. Akhirnya teringat ada satu ayat. Apa itu? Muhammad ketika masih hidup kurang lebih 3 tahun, tiap pagi tiap hari ke pasar bawa makanan kepada seorang Yahudi. Oh, seketika Abu Bakar juga pulang ke rumah ambil makanan, cari Yahudi itu sampai ketemu, langsung dia simpan makanan di depannya. Ditanya sama Yahudi ini, kamu siapa? Saya yang biasa bawakan kamu makanan. Bilang bukan. Kenapa kamu mengatakan bukan? Saya tahu yang biasa bawakan makanan saya. Sebelum, bukan hanya dia simpan, tapi dia haluskan, kemudian dia suapi saya. Meleleh air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alangkah mulianya, alangkah lembutnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia juga tidak tahu, saya tidak tahu, mungkin Abu Bakar bin Sampa, andaikan dia tahu bahwa Yahudi itu setiap hari mencaci maki, menghina Nabi. Bilang saya ini, bilang tidak. Tapi makanlah ini, makan, kamu sudah lapar. Saya tidak bakalan makan. Saya harus ketemu dengan yang biasa membawakan saya makan. Semakin menangis Abu Bakar. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah. Kemana yang biasa bawakan saya makanan? Dia sudah meninggal. Jadi kamu siapa? Saya sahabatnya. Makanya saya lanjutkan. Tapi saya tidak mau makan. Di mana kuburannya? Dan siapa itu sebenarnya?
sahabatmu, dia adalah utusan Allah Muhammad sallallahu. Langsung bisa Yahudi Pak mendengarkan Nabi Muhammad, namanya Muhammad disebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia caci maki selama 3 tahun, orang yang dia hina selama 3 tahun, ternyata nanti setelah meninggal baru tidak datang membawakan makanan. Begitu mulia dan agung akhlakmu ya Rasulullah. Kemudian bagaimana supaya saya bisa dimaafkan oleh Muhammad sahabatmu wahai Abu Bakar? Kamu cukup masuk agamanya. Kalau begitu tuntung saya 2 kalimat syahadat. Saat itu Yahudi ini bersyahadat, hadirin, setelah Nabi meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu tingginya pengaruhnya akhlak. Orangnya sudah tidak ada, tetapi orang masih masuk Islam di kemudian hari. Orang-orang Arab masuk Islam dulu, hadirin, bukan karena melihat Nabi Muhammad dan sahabat salat jamaah di masjid. Orang-orang Islam berlomba, orang-orang dulu, orang-orang kafir, orang-orang selain Arab masuk Islam di zaman Nabi bukan karena melihat Nabi pergi haji, tapi mereka kagum dengan Allah. Bagaimana agama tidak semakin merosot? Alam bagi sampai di masjid, kalanya kisah datang. Nah tahun-tahun buat maulud, tapi bukan ditumpuk. Alhamdulillah. Di Indonesia di bahasanya pengunjung. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi itu tidak kikir, tidak pakir. Dan Nabi sangat membenci umatnya yang kikir galang begulik batu datang gaji kerobok paru dan kaluku segera cukup jambatan bingkumpok kolong. Orang bakhil, orang syufa. Kalau bakhil hadirin kikir sama orang lain, tapi kalau syufa sama dirinya juga kikir. Kalau mengana bebe kuncen dan apa kuat rasa langsung daripada keluar warna 5.000 itu kikir sama diri. Ada orang dia kikir dirinya, itu menderitanya minta ampun. Ada orang sama orang lain kikir. Ada ibu-ibu sudah bikin kue untuk lebaran, dumpi bajitna na susu di toplesna rapi, baru dia tutup. Setelah itu dimasukkan di lemari, kuncinya cuma dia yang tahu. Akhirnya suami kalau mau makan kue, Andre marah jenis kue hancur, bolong-bolong, mutung, dirasa, bayinya ampus. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hadirin dermawan orang di sana masih jalan. Makanya kemarin waktu saya pergi haji mendampingi kloter 5, saya cuma katakan sama jamaah haji, jangan pakai sembarangan cerita kalau pulang ki. Jangan sampai bukan kita datang haji tapi datang di Mekah. Tidak semua orang yang pergi umrah pergi haji itu pergi umrah pergi haji datang haji di Mekah. Nasa banggil napas santri kampung cerita kodi itu si kamaratku hati. Setiap kalian nonton sekalinya ada tuh cerita orang lain itu yang rata. Saya cuma ingin mengatakan, andaikan karena bersedekah berkorban di jalan-jalan Allah menjadikan satu negara miskin, maka termasuk Arab Saudi termasuk negara cepat miskin di dunia. Kenapa? Ship Amir, terminal Ship Amir, tempat turun dan naiknya jamaah di mobil menuju hotel dan menuju masjid. Di situ hadirin tiap hari orang berantri. Ada yang sedekah air, ada yang sedekah kurma, ada yang sedekah roti, ada yang sedekah jus dan sebagainya. Jamaah-jamaah kita kanampana cini situasi si kamu anjuk. Kalau dapat di tangan kanannya ada lagi yang kasih, kita tangan kirinya ambil tumpah.
Sudah dapat tangan kanan, tangan kiri, ada lagi datang dermawan. Ambil juga ini. Tanda menapak kayu pakai 5. Nah tunggu semami pokoknya. Tidak bisa lagi memegang hadirin. Ada lagi yang datang orang Arab. Sabilillah, sabilillah, roti dengan jus. Kantung baju namanya matanya. Saya tanya, kenal dengan orang itu? Bilang tidak. Kenapa kita di Indonesia tania atau marahin yang balakta, tapi bukan hanya kikir di antara kalian, tapi permusuhan. Dan itu video ini saja. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ketika saya masuk di hotel, di kamar-kamar jamaah, itu pisang, apel, pir, la mami rawangan ranjang hadir. Kenapa tidak masak yang makan ini pisang? Dia bilang ustaz, anak juga pun nemai. Tadi pokok pisang pun nemai, tapi anak juga buah pisang. Di kampung aku ada buah pisang, ya lolo. Matanya basah, tapi buah pisang. Kalau Batam terakhir makan pisang kapan? Tapi Pak Dandi terakhir makan pisang kapan? 2 hari lalu. Tapi melihat pohon pisangnya, begitu keluar di halaman pohon pisang. Kita di sini banyak pohonnya, tapi buahnya kadang tidak. Di Mekah hadirin tidak pernah tak melihat ada ayam jalan-jalan di sekitar hotel. Apalagi ditabrak kendaraan. Tapi orang yang bersedekah pakai daging ayam. Masya Allah, tabarakallah. Kita kadang Pak ada yang bawa 1 kampas. Apa sedekahnya? Makanan isinya ayam dibelah 4. Kita ke Musdalifah ada lagi, ke Mina ada lagi. Padahal tidak pernah kita melihat ayam jalan-jalan di sekitar hotel. Nah kita pun nemae, desa atau anak-anak jangan. Tapi pun mau duki. Bayona lagi na susah batu. Apalagi ayamna. Netok modu hadirin rapoji. Natok dolon lekot nang padumpi apa. Wah, enak. Saatnya sekarang kita korbankan kalau perlu tahun depan. Tompong bermaudu, sekre tahu, sekre jangan. Ungkapkan gembirata kepada Nabi dalam bentuk makanan. Saya membaca berita kematiannya seorang mu'allaf namanya Stephen Indra Wibowo yang masuk Islam hanya kurang lebih 10 tahun, 20 tahun aja. Dia orang keturunan Tionghoa. Subhanallah, Masya Allah, dia telah mengislamkan kurang lebih 380.000. Dan waktu Covid kemarin dia jual mobilnya 7 buah karena ingin menyumbang sampai 19 miliar. Dan tiap hari beberapa masjid kalau hari Jumat dia siapkan itu buka makan siang bagi jamaah. Kemarin meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Apa dia katakan? Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi mati. Karena mati ini adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Saya tidak mungkin jadi beruntun untuk jadi menteri, tapi jadi mati. Apalagi bodoh kucing ngasih ini jamaah-jamaah masih karena musabok. Karena dia mengalami sebilangan tahun lah tua. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, andaikan ada negara karena sedekahnya miskin Pak, maka Rasul termasuk negara yang cepat miskin. Karena di mana-mana masuk di pasar Torma, bukan pintu lantai kusotin Pak, babana jamaah lalu di mana? Bagi kucing di pabai tarik ke bang mari cek manggil miro. Nampak di mana dalam mari kira-kira kita tutup dulu. Dan andaikan ada negara coba kaya gara-gara kekirigalan mau beli batu Indonesia murah saya tahu gara-gara lamun-lamun dan pipalaka nampak mimbunga lamun-lamungan digintu di botol nah sompo sekali balik yang bilang sompo minruang balik yang sampai pala si seke-seke si tanah atau kampungan nah cini seedu sudah mulamun nampak nalagi hutan nasi pengen nampak kolong kalau mau moda rezeki tak, moda hidup tak, lapang hati tak di dunia dan masuk surga. Salah satu yang paling dijaga sekali semalam pas salawat kepada Nabi. Tidak diragukan lagi. Ada anak kecil waktu kerajaan
Khalifah Turki Utsmaniyah. Itu anak-anak masih SD, tapi cintanya kepada Nabi hadirin sampai anak itu jatuh sakit karena rindu ingin mau ziarah ke makam Nabi. Setiap saat anak itu bersalawat, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasul. Anak kecil, tetapi yang selalu keluar di mulutnya tidak ada lain kecuali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masuk tidur. Suatu hari dia minta sama ibunya, wahai ibu, tolong antar saya ke kota Madinah, saya ingin menziarahi makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tuanya orang miskin hadirin, sampai jatuh sakit. Tapi rindunya anak ini membuncah sangat luar biasa. Menurut kisah, ada orang kaya, orang alim dan kaya dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala pergi umrah tahun itu membawa keluarganya, dan dia harus bawa anak itu di dalam tidurnya pergi umrah. Maka hari itu orang alim yang kaya ini berniat pergi umrah, tapi dia berusaha, dia ingin bawa anak kecil yang dia mimpikan di dalam tidurnya. Tidak ada yang berat kalau Allah sudah membiarkan hatinya. Mau ke Madinah, gampang bagi Allah. Ketika Allah mengundang hambanya ke Madinah, tidak mesti kaya, tapi Allah akan mampukan. Tapi ketika Allah belum undang, biar mampu. Paling-paling agenda di Makkah ini bocah minum sinu mamah. Jamaah murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dapat anak muda itu, dia berangkat umrah ke Mekah kemudian ke Madinah. Begitu sampai di depan makam Nabi, dia bersalawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu bukan jantungan, karena rindu yang sudah membuncah, tidak mampu lagi menopang, menampung tubuh anak itu sampai dia meninggal, pecah pembuluh darah, bukan karena makanan, tapi karena perasaan cinta kepada Nabi yang tubuh itu tidak mampu lagi menopangnya. Sehingga diputuskan, kalau bukan keluarga raja tidak boleh dikuburkan di Baqi, harus dikuburkan di luar kota Madinah, dan dikuburkan di luar kota Madinah. Allah yang berkuasa. Apa kejadian hadirin? Dan saya cari kuburannya setiap pergi ke Madinah, tapi belum ketemu. Karena kuburan sahabat Nabi saja Pak dibagi, kita tidak tahu yang mana. Cuma kuburannya Utsman bin Affan, Halimatus Sa'diyah yang gampang ditemukan. Tapi sahabat 10.000 sahabat dikuburkan dibagi, kita tidak tahu yang mana kuburannya karena tidak ada tanda-tandanya. Setiap malam kuburan bocah itu hadirin bergeser masuk ke dalam kota. Sampai menurut kisah, kuburan itu sesungguhnya berada di Baqi, paling terdepan dekat kuburannya Nabi. Nabi tidak mau anak kecil yang selalu menyebut namanya jauh dari samping kuburnya. Man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepada aku marratan sekali saja, sallallahu biha asyaran, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ketika Allah bersalawat kepada kita, maka isinya 3. Allah mengampuni 10 dosa kita dan kesalahan kita. Allah mengangkat 10 derajat kita. Allah memberikan 10 kebaikan. Allah menghindarkan 10 musibah. Wa man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah qadallahu hajatahu biha. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, setiap hari, maka Allah yang akan urus hajatnya, maslahatnya 100 jenis. Wa man shalla alayya kulla yaumin alfi marrah lam yamut hatta yubashshir bil jannah. Siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 1000 kali, orang itu tidak akan keluar rohnya dari jasadnya ketika sakaratul maut, kecuali Allah memperlihatkan surga di hadapan matanya.
Mau salawat yang panjang silakan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Atau mau salawat nariyah atau salawat taqlijiyah. Salawat nariyah ini salawat yang ketika dibaca 11 kali saja setiap subuh, maka Allah akan selesaikan hajat dan masalah seperti api ketika makan rumah cuma panjang. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqadda bihil hawaid wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumillah. Siapa yang membaca 11 kali setiap selesai salat subuh, maka Allah akan datang kepadanya ketika ada keinginannya seperti ketika api melahap bumi. Makanya dikenal dengan salawat nariyah. Mau salawat yang pendek silakan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mau salawat yang menggunakan Sayyidina silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Atau tidak menggunakan Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan bersalawatlah kepada Nabi. Mau yang panjang, mau yang pendek, yang tidak menggunakan Sayyidina maupun menggunakan. Ada lagi satu salawat kata Nabi ringan, tetapi insya Allah Nabi akan datang pada saat kita sakarat dan Nabi yang menjemput kita dalam kubur. Kapan? Ketika kita baca salawat itu 7 kali setiap mau tidur di malam hari. Barang siapa membaca salawat ini, namanya Lailatul Qadri, 7 kali setiap mau tidur di malam hari, maka menurut ahli hikmah, Nabi dengan izin Allah akan datang pada saat kita sakaratil maut dan pada saat kita di alam barzakh Nabi yang datang menjemput. Bunyi salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 7 kali. Pokoknya silakan berselawat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga dengan peringatan Maulid tahun ini yang dimana di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, ada salawat-salawat, ada pembicaraan tentang kisah-kisah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, dan ada silaturahim, menjadikan buta tua bantai yang kita cintai, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan rezeki di kampung di daerah kita ini, ketika di langit diturunkan ke bumi, ketika di dalam tanah dikeluarkan, ketika jauh didekatkan, ketika susah dimudahkan, dan ketika tidak halal dihalalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Mulki Sul Jalali wal Ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya akramal akramin akrimna, ya arhamar rahimin irhamna, ya ghafiraz zambil adim ighfir lana, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahman ya Rahim, malam ini kami berkumpul bersimpuh di rumah-Mu ya Allah, mengadakan acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
apapun yang hamba lakukan malam ini Allah, semoga menjadi penutup pintu rahmat-Mu ya Allah, pintu surga-Mu ya Allah, dan jauhkan hamba-hamba dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Ya Allah, bantu hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berikan hamba taufik ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, siapapun yang ada di majelis ini ya Allah, demi kemuliaan keberkahan keagungan majelis kami ini ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa seluruh pemimpin kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kami berpisah dari majelis ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was-suyuq wal mukhtalif wasyada wal mihan ma dhahara min baladina bantain hassah wa min buldanil muslimina ammah. Ya Allah, demi keberkahan maulid tahun ini Allah, hamba bersimpuh memohon kepadamu ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami Allah, berikan kekuatan lahir dan batin, berikan kesehatan bersama keluarganya ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin amanah, yang dengannya kami semakin taat dan takut kepadamu ya Allah, bukan semakin jauh darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara kami yang belum dapat hidayah ya Allah. Jadikan putra bantang yang kami cintai ya Allah, yang Engkau berkahi ya Allah. Baldatan taibatan wa rabbun ghafur, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana-bencana alam, kerusuhan-kerusuhan di antara kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kami rindu ya Allah, kami rindu ingin berjumpa, bertemu dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat-sahabat mereka setiap saat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Andai kang ada di antara kami Allah belum pernah datang menziarahi makam Rasulmu di Madinah, maka kami mohon ya Allah pilihlah kami Allah. Allahumma ballagana Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usran sihatan wa afiyatan wa salam wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.